Dan yang ketiga, apakah makna marilah sekarang kita ke Bethlehem? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang mendengarkan khotbah di banyak gereja tentang hal ini. Namun seringkali yang menjadi salah pengertian dari berbagai khotbah disampaikan adalah pengertian Bethlehem hanya sekedar rumah roti. Hanya sebatas itu, saudara. Lalu diaplikasikan sedemikian rupa yang seringkali meleset dari pemahaman itu. Hari ini Bapak Ibu kita akan mengembalikan makna kenapa para gembala diminta ke Bethlehem. Dan apa itu Bethlehem menurut Alkitab? Apakah hanya rumah roti saja? Sama sekali. Bukan hanya sekedar rumah roti. Betul memang secara leksikal, secara kamus, Bethlehem berarti rumah roti. Tapi pengertiannya bukan sekedar berhenti pada pengertian leksikal, pada definisi saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna sehingga konferensi wali gereja dan persekutuan gereja di Indonesia memilih Lukas 2 ayat 15. Tahun sebelumnya Lukas 2 ayat 14, kemudian dilanjutkan tahun ini Lukas 2 ayat 15 menjadi tema. Ya, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Bethlehem berasal dari kata Ibrani, dua kata Ibrani, Beit dan Lehem. Beit berarti rumah atau kota, sehingga bisa dikatakan rumah roti atau kota roti, dan Lehem yang berarti roti. Jadi secara harafiah, secara leksikal, Bethlehem adalah rumah roti atau kota roti. Jadi apakah yang sampai pengertian leksikal? Tentu saja tidak. Dia mempunyai makna teologis. Yang pertama, dalam catatan saya, Bethlehem, kota roti atau rumah roti itu adalah simbol kehidupan dan kesuburan. Karena roti adalah dalam perjanjian lama merupakan simbol kehidupan dan kekuatan. Ya, roti adalah simbol dari kehidupan karena itu adalah makanan. Kalau saudara membaca Alkitab, lebih dari 600 bagian di dalam Alkitab berbicara tentang makan. Allah menciptakan di taman itu apa yang bisa dimakan oleh manusia itu buah-buahan. Di Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 bahkan bicara tentang manusia sudah mulai eksis dengan makan. Semuanya boleh kamu makan. Dan di kitab Wahyu pasal yang terakhir bicara tentang kita akan makan buah kehidupan yang tidak akan habis-habis di sana. Di Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru. Dan di antara Kejadian sampai kitab Wahyu itu makan bicara tentang eksistensi. Kelaparan, ketiadaan makanan berarti kematian. Kelimpahan menandakan kita makan tanpa kekurangan. Itu menandakan kehidupan. Ya, kita kuat karena itu kita makan. Kalau kita tidak makan, kita akan lemah. Siapa di sini yang tidak makan tambah kuat? Ada yang tidak makan 1 hari, 2 hari lalu tambah kuat? Kalau kita tidak makan, maka kita pastilah lemah. Betul apa benar? Betul apa benar? Kalau tidak makan pasti lemah. Nanti pulang dari sini coba aja. Nggak usah diet Bapak Ibu. Cukup puasa 1 hari. Kalau saudara puasa, wah tambah kuat aku tahu dia kumat. Nah, lalu segera WA Bapak Gembala. Pak Gembala, saya kuat karena tidak makan. Lalu Bapak Gembala akan balas, besok tidak usah makan lagi. Karena kamu akan tambah kuat lagi. Nggak, itu hanya guyon. Karena berarti kesimpulannya itu salah. Saudara hanya terlalu bersemangat begitu. Semangat itu mengalahkan rasa lapar saudara. Tapi saudara sebenarnya lapar memang. Tapi karena semangat bilang saya kuat Pak Gembala. Puasa 1 hari. Tinggal Bapak Gembala ting SMS, lanjutkan lagi puasanya besok. Nah, jadi Bapak Ibu, Bethlehem adalah simbol kehidupan dan kekuatan. Ya, itu yang pertama. Rumah roti berarti menggambarkan apa? Kekuatan. Menggambarkan apa? Kehidupan. Menggambarkan apa? Kelimpahan. Tapi apakah hanya sampai di situ menurut catatan Alkitab? Bethlehem menurut catatan Alkitab menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari kejaran musuh. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. Ini adalah kota perlindungan. Bethlehem bukan sekedar menggambarkan kemakmuran. Bethlehem bukan sekedar menggambarkan kekuatan dan kehidupan, tapi Bethlehem juga menggambarkan tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang yang dikejar oleh musuh. Saudara bisa baca di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2.
Dan yang ketiga, Bethlehem adalah kota imamat, menjadi tempat tinggal para imam-imam Yahudi. 1 Samuel pasal 22 ayat 19. Dan yang terakhir, kota Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dunia. Itu catatan Alkitab, makna teologis dari Bethlehem, bukan sekedar masalah leksika. Jadi Bethlehem benar rumah roti, simbol dari kekuatan dan kehidupan dan kemakmuran. Tapi dia berarti ia juga menjadi simbol dari perlindungan dari orang-orang yang dikejar oleh musuh-musuh. Dan itu juga tempat tinggal dari imam, imamat. Dan kita semua di dalam Alkitab, dalam kitab Petrus adalah imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani, Bapak. Dan yang terpenting dari segalanya, Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dunia. Itu makna leksikal, harafiahnya, kemudian makna teologi. Sekarang makna spiritual Bethlehem apa? Bukan. Bethlehem secara spiritual, secara rohani menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Itu kehadiran Allah di tengah umatnya. Yang kedua, gambaran dari kasih Allah. Kelahiran Yesus di Bethlehem menunjukkan kasih Allah kepada umat manusia. Dan yang ketiga, Bethlehem menggambarkan pengharapan. Ya, simbol dari pengharapan bagi keselamatan kita. Jadi, makna dari Bethlehem adalah kehadiran Allah di antara umatnya. Yang kedua, kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Dan yang ketiga, pengharapan yang besar bagi umat. Karena di Bethlehem lah peristiwa-peristiwa penting terjadi. Kecukupan ada di sana. Perlindungan ada di sana. Keselamatan ada di sana di Bethlehem. Jadi semuanya, ketika kita bicara tentang Bethlehem, Bethlehem berarti kehadiran Allah. Dan kalau Allah hadir, kita merasakan berkat-berkatnya. Di mana Allah hadir, Bapak Ibu, di situ Allah akan menyatakan kebenarannya dan menyatakan berkat-berkatnya. Makanya saudara tahu kenapa Yabes itu diberkati? Kita menyanyi lagu kiranya engkau apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Ya, Yabes tahu hanya dengan penyertaan Allah berarti berkat ada. Alkitab mengatakan Yusuf disertai Allah dan apa saja dikerjanya berhasil. Musa ketika diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berdialog dengan Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami, aku tidak akan berangkat. Karena dia tahu sumber dari keberhasilannya adalah penyertaan Tuhan. Yosua mendapat firman Tuhan, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Itu cukup bagi Yosua sebagai simbol tanda dari keberhasilan. Ya, penyertaan Tuhan berarti keberhasilan. Saya berdoa tahun 2025 adalah tahun penyertaan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang diperbuat tanganmu akan berhasil. Apa yang engkau cita-citakan akan berhasil. Apa yang engkau rancang akan berhasil. Tapi ingat Bapak Ibu, keberhasilan bukan tanpa persoalan. Keberhasilan bukan tanpa masalah. Untuk berhasil memasuki tanah Kanaan, Yosua menghadapi berbagai rintangan, berbagai persoalan, berbagai masalah di dalam perjalanan itu. Tapi penyertaan Tuhan Bapak Ibu berarti berhasil sampai kepada tujuan. Dan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi sebelum sampai ke tujuan itu. Yang kita butuhkan bukan sekedar kita membuat perencanaan sampai ke tujuan, tapi bagaimana dalam proses-proses ini, waktu demi waktu, kita melihat Tuhan menyertai kita. Di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah pergumulan kita, kita melihat penyertaan Tuhan. Yusuf yang berada di penjara, Tuhan menyertai dia.
Yusuf yang berada di rumah Potifar, Tuhan menyertai dia. Yusuf yang berada di lubang sumur, Tuhan tetap menyertai dia. Baik yang di lubang sumur maupun yang di istana, Yusuf tetap mengalami penyertaan Tuhan. Saya berdoa hari ini tuh tahun 2025 Bapak Ibu. Baik kita berada di atas atau ketika kita sedang berada di lembah, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, selalu kebajikan, kemurahan, dan kebaikannya itu ada di sekitar kita. Amin. Selalu ada kebaikan, kemurahan, dan kebajikannya menyertai kita. Tuhan tak pernah janji. Apa? Lanjutkan. Langit selalu biru. Terus? Kurang keras. Namun dia berjanji. Selalu apa? Kurang keras. Selalu apa? Kurang keras. Selalu apa? Selalu menyertai. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Bukan saja tahun 2025, tapi sepanjang tahun tiap tahun Tuhan menyertai kita. Di masa lalu Bethlehem adalah respon positif dari para gembala di bacaan kita ketika mendengar berita sukacita yang besar dari para malaikat tentang kelahiran juru selamat. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Itu telah diterjemahkan dengan tepat. Let us now go to Bethlehem. Marilah sekarang. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya, marilah kita pergi. Let us go to Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi lembaga Alkitab Indonesia, Konferensi Wali Gereja Katolik dan Persatuan Gereja Indonesia Protestan telah sepakat membuat tema ini, marilah sekarang. Marilah sekarang, Bapak Ibu. Perkatakan now, let us now. Marilah sekarang. Ya, itu sekarang. Bukan sekedar pergi. Marilah kita pergi. Kapan? Besok. Marilah kita pergi. Kapan? Lusa. Marilah kita pergi. Kapan? Bulan depan. Tidak. Tapi now, sekarang. Jadi gembala-gembala itu ketika mendapat berita dari Tuhan, hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Ada sukacita kegembiraan yang besar. Lalu di ayat-ayat berikutnya dikatakan, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan sendiri atau melihat sendiri apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu kepada kita hari ini. Bahwa lahir seorang raja dekat kandang, ditaruh di palungan, dibungkus dengan lampin. Ayo kita lihat. Mari kita lihat sekarang. Yang lain, pea tulak nah, itu tuh. Ya. Itu sudah benar, marilah sekarang. Terjemahannya udah pas itu. Karena gembala tidak menunda-nunda. Hello, kau menyong piring kau hello. Ya. Baik ke gereja lah. Minggu raya nih. Minggu itu dia usah. Jadi Bapak Ibu, itu adalah bentuk auris. Hartatori. Itu mempunyai dua makna. Ketika marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, itu dalam gramatika Yunani koine itu adalah auris hortatori. Auris hortatori itu mempunyai dua dimensi. Satu, ajakan, mari kita. Yang kedua, tindakan. Tindakannya itu sekarang, now. Jadi marilah kita, itu tuh. Marilah kita, kapan? Sekarang. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk mereka. Hello, aku pamit dulu dengan kepala lah. Bilang gembala yang satu. Karena tahi kau itah. Tidak ada kesempatan itu. Jadi begitu mereka mendapat berita, mari kita berangkat. Kapan? Sekarang. Lalu mereka segera bergegas. Dan Alkitab katakan mereka menemui persis seperti yang dikatakan. Seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan dekat kandang. Dan tentu persalinannya dibantu oleh bidan-bidan Yahudi yang ada di situ. Jadi saudara jangan takut. Sekalipun Maria melahirkan bukan di rumahnya, bukan di kotanya, orang-orang Yahudi itu punya tradisi yang baik. Terutama tentang higienis, medik, tentang kelahiran. Dalam catatan sejarah, tentu saja Maria itu dibantu oleh
bidan-bidan tentang peristiwa kelahiran itu. Sehingga dia bisa melahirkan dengan cara yang normal, dengan cara yang wajar. Tidak ada tempat bukan berarti tidak ada bidan. Ya, karena tidak ada bidan yang membantu mereka untuk bersalin, tidak. Tidak ada tempat bukan berarti tidak ada bidan. Bukan berarti tidak ada orang yang menangani persalinan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teksnya tidak mengizinkan kita untuk menafsirkan tidak ada bidan yang membantu persalinan. Ya. Tetapi teksnya mengatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itu persoalannya. Sehingga harus menggenapi kelahirannya itu di tempat yang terhina seperti itu. Jadi di masa lalu Bethlehem adalah simbol dari respon dan tindakan marilah kita ke Bethlehem adalah simbol dari gambaran dari respon dan tindakan para gembala. Di masa kini Bapak Ibu, ya, panggilan untuk pergi ke Bethlehem bukanlah ziarah wisata rohani ke Israel, tetapi sebuah panggilan untuk segera memberi respon dan tindakan atas pemberian terbesar itu. Seperti para gembala, begitu mendengar langsung respon. Kapan? Sekarang. Ya. Demikian juga, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, biarkan firman itu bekerja di hati kita, biarkan firman itu hiduplah hidup kita. Kapan kita melakukannya? Jangan tunggu besok, sekarang, saat ini juga.